Berbicara tentang PC yang kecil, ringkas, atau biasa disebut dengan PC berform faktor mini ITX, kita akan membahas semua tentang motherboard mini ITX ini yang berbasis AMD. Dan di hadapan saya sekarang ada 3 motherboard, yang 2 ini sudah existing di market, sedangkan yang satu ini yang ada di atas casing mini ITX ini adalah yang baru akan rilis atau mungkin juga sudah tersedia ketika video ini dipublish. Jadi tonton terus channel kami MacLab ID untuk detail dari video ini. Mini ITX itu menurut saya perkembangannya cukup pesat di Indonesia, terutama 2 tahun terakhir, apalagi sejak AMD Ryzen cukup mendominasi bagi para pengguna, konsumen yang mendambakan sebuah PC yang ringkas, yang bisa menambah estetika di dalam ruangan tamunya atau di ruangan kerjanya, tetapi memiliki kinerja yang tinggi. Nah, Gigabyte atau Asus juga dari sejak Ryzen generasi pertama dihadirkan di tahun 2017 sudah memperkenalkan motherboard mini ITX, yaitu yang tepat di depan saya ini menggunakan chipset AMD B360 dengan nama AB350N Gaming Wi-Fi. Saat itu mungkin semua vendor motherboard masih meraba-raba seperti apa nantinya nasib Ryzen ini ke depan, dan ternyata dari Ryzen generasi pertama membuktikan performa AMD itu dapat diandalkan cukup tinggi, baik itu dari game maupun terutama sekali untuk para konten kreator yang membutuhkan banyak core dan juga thread. Kemudian dilanjutkan dengan hadirnya generasi-generasi Ryzen selanjutnya di tahun 2018 kalau saya nggak salah, dihadirkan generasi berikutnya menggunakan chipset B450. Gigabyte juga ikut mengeluarkan varian dari Aorusnya disebut dengan B450i Aorus Pro Wi-Fi dengan desain yang lebih di-enhance, power phase yang lebih baik, karena saat itu frekuensi dan core prosesor AMD-nya dari AMD Ryzen-nya juga ikut bertambah, sehingga motherboard mini ITX yang bisa mendukung prosesor-prosesor tersebut juga harus bisa menghandle temperatur dan juga bisa menghasilkan performa yang tinggi agar bisa setara dengan motherboard atau form factor ATX. Nah, di sebelah kiri saya ada motherboard baru berbasis mini ITX AMD A520. Tentunya selain dari ini juga ada, yaitu B550 dan juga X570 dalam bentuk form factor ATX. Tapi kali ini kita mau membahas yang di mainstreamnya, karena B550 dan X570 itu ada di high-end. Jadi ini pengantar sedikit, dan yang B450i Aorus Pro Wi-Fi ini sampai hari ini masih dipasarkan ya. Nah, perbedaan yang paling jelas dari ketiga chipset ini, kita ngomong chipset ya, adalah yang 2 ini dari tahun 2017 dan 2018 itu memiliki kemampuan overclocking pada prosesor. Artinya kita bisa merubah multiplier pada prosesor. Sedangkan yang hadir terbaru sekali ini itu menggunakan chipset A520 yang merupakan penerus atau setara levelnya dengan chipset AMD A320 yang tidak memiliki fitur overclocking pada prosesor. Dia hanya memiliki kemampuan overclocking pada memori. Pertanyaannya adalah, apakah kasta sebuah motherboard mini ITX sekarang itu ditentukan oleh chipset, ataukah masing-masing vendor memiliki keputusan sendiri untuk menciptakan atau menghadirkan sebuah motherboard berform factor mini ITX yang mampu menghasilkan kinerja pada prosesor Ryzen yang terbaru. Kita lihat saja 3900X dengan 12 core 24 thread, ataupun Ryzen 9 3950X yang memiliki 16 core 32 thread. Itu membutuhkan BVVRM dan build quality dari sebuah motherboard yang mampu menghadirkan performa tertinggi. Nggak usah ngomong soal overclocking, kita ngomong dalam kondisi
standar saja dulu gitu ya. Nah, di video ini kita akan membahas yang A520 IAC ini, sebuah motherboard berchipset A520 tetapi memiliki kejutan-kejutan dari sisi build quality-nya. Kita mulai dengan membahas fitur-fitur dari motherboard ini, Gigabyte UD series atau Ultra Durable Series A520 EAC menggunakan chipset AMD A520. Nah, karena dia mini ITX tentunya banyak sekali hal yang dibatasi dari sisi fitur dan expansionnya. Kita lihat saja dari jelas memori cuma bisa 2 slot, lalu SATA ada 4 buah di sini mendukung 6 Gbps, 24 pin power connector, beberapa header untuk USB di front panel, kemudian ada 1 buah slot PCI Express X16 untuk kartu grafis, ada beberapa kapasitor di sini. Di sini kapasitor untuk audio dari APEC made in Taiwan. Ini untuk membantu kodek dari ALC 887 yang digunakan di motherboard ini agar menghasilkan suara yang lebih baik lagi. Lalu ada heatsink kecil di sini yang menutupi bagian VRM, dan power 8 pin EPS 12 volt juga tersedia di bagian kanan atas motherboard. Oke, kita akan bongkar motherboard ini untuk bisa melihat komponen-komponen yang dipakai di dalamnya. Oke, di bagian belakang, kita mulai dari bagian belakang, ada beberapa hal yang bisa kita highlight. Pertama, kita melihat ada beberapa kapasitor sangat premium di sini sebagai filter. Kapasitor ini adalah dari Panasonic POSCAP yang harganya 10 kali lipat dibandingkan kapasitor biasa dengan kapasitas 470 microfarad di sini tertulis. Dan ini salah satu kapasitor surface mount atau SMD kapasitor yang dikenal memiliki kualitas tinggi. Kita juga bisa menemukan beberapa POSCAP kapasitor lagi sebagai filter untuk memori, bukan hanya di prosesor saja. Yang uniknya, meskipun ini di chipset A520 yang merupakan chipset entry level dari AMD yang ditujukan untuk entry level, tetapi motherboard mini ITX dari Gigabyte ini memiliki PCB layer yang sangat premium, yaitu 8 layer PCB. 8 layer PCB akan memastikan signal itu akan jauh bekerja lebih baik, terutama untuk signal-signal yang menuju ke CPU dan juga memori. Jadi ketebalannya sama seperti motherboard X570 Aorus Master yang memiliki 8 layer PCB. Ya. Dan kita juga lihat ada beberapa SMD kapasitor lagi. Kalau ini dari APEC made in Taiwan, yang ini sebagai filtering untuk internal CPU prosesornya juga. Kita akan balik. Ini adalah heatsink untuk chipsetnya, sedangkan ini heatsink yang mendinginkan power phase. Kita sudah balik motherboardnya menghadap ke depan lagi. Kita akan bahas satu-satu untuk rancang bangun suplai daya ke prosesor. Motherboard A520 EAC ini menggunakan konfigurasi fully digital dengan total 6 fasa power direct, jadi dia tidak memiliki doubler ya. Dia menggunakan solusi
PWM atau phase power dari VC yang dipakai adalah SiC 641 yang memiliki kapasitas 55 ampere per fasa. Jadi kalau 6 itu total 330 ampere yang bisa disuplai oleh motherboard ini ke prosesor. Jadi satu angka yang cukup besar. Dan sebagai pengontrol digitalnya menggunakan solusi dari Renesas RAA 229004 yang merupakan renaming dari ISL ya, dari Intersil. Jadi Renesas atau Intersil itu sekarang sama aja. Kalian bisa buka websitenya. Kalau kalian buka Intersil, dia akan langsung menuju ke websitenya si Renesas. Nah, Renesas ini juga digunakan di hampir semua motherboard mainstream high-end-nya Gigabyte, termasuk X570 Aorus Master atau X570i Aorus Ultra dan juga di B550 Aorus Master menggunakan controller PWM digital yang sama yang mengatur total 6 fasa direct ini. Lalu kita bisa lihat ada filtering 2 kali yang terjadi di area VRM. Pertama, filtering pertama yang masuk dari yang pertama sekali masuk sebelum masuk ke induktor atau diolah oleh power phase adalah kapasitor. Ini kapasitor, black kapasitor yang ada di sini. Lalu setelah masuk di induktor, dia akan difilter lagi sebelum dikonsumsi atau dipakai oleh prosesor. Nah, yang uniknya di sini adalah filter keduanya menggunakan post-cap Panasonic. Ada 1, 2, 3 di sini. Sekali lagi, sama seperti di belakang tadi, tugasnya adalah melakukan filtering lagi, sehingga memastikan prosesor itu mendapatkan daya yang akurat. Jadi ini cukup mengagetkan, sebuah motherboard AT520 tapi dilengkapi dengan arsitektur atau rancang bangun VRM yang masuk di kelas high-end sebenarnya ini, kalau menurut saya. Oke, lalu di sini ada chipset hardware monitoring dari ITE. Dan selanjutnya, seperti motherboard pada umumnya, ada beberapa komponen lain, termasuk satu buah M.2 slot yang mendukung NVMe dan juga SATA. Ingat, untuk A520 semuanya bekerja di PCI Express 3.0. Jadi kalau kalian menggunakan prosesor Ryzen 3000 series Metis yang memang memiliki PCI Express 4.0, ketika menggunakan di motherboard ini, dia akan di downspeed ke PCI Express 3.0. Itu bukan limitasi dari motherboardnya, tapi memang rancang bangun atau fitur dari chipset AMD A520 ini memang dilimitasi hanya untuk berjalan di PCI Express 3.0. Back panel dari motherboard ini cukup lengkap sekali. Ada 3 port untuk audio dengan jack sensing. Lalu ada Wi-Fi. Wi-Fi di sini Wi-Fi 5 atau AC. Ini tempat meletakkan antenanya. Ada satu buah port gigabit LAN. Ada port USB 2.0. Lalu ada tombol untuk melakukan Q-Flash Plus. Tombol ini kita bisa gunakan ketika hendak melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor ataupun memori. Jadi cukup memasang konektor power 24 pin dan 8 pin. Kita tancapin di USB yang berwarna putih ini, file BIOS-nya menggunakan flash disk. Ingat, di rename dulu jadi gigabyte.bin, dipasang ke sini, kemudian dihidupkan dan kita tekan tombol Q-Flash Plus ini. Jadi sangat-sangat memudahkan saat ada prosesor baru keluar, tetapi membutuhkan update BIOS untuk bisa mendukungnya, maka fitur Q-Flash Plus ini bisa sangat membantu kita. Lalu ada beberapa port USB 3.2 Gen 1, atau dulu biasa disebut dengan USB 3.0 sebenarnya. Ada satu buah DisplayPort, dan uniknya motherboard ini memiliki 2 buah HDMI, dan HDMI-nya di sini satu portnya sudah mendukung HDMI 2.1, dan karena tiga-tiganya digital, motherboard ini mendukung display ketiga monitor secara simultan sekaligus. Tentunya monitornya harus menyesuaikan. Kalau DisplayPort, HDMI, dan yang HDMI ya harus HDMI. Semoga motherboard ini cukup menarik. Kalau pendapat saya pribadi, saya cukup terkagum-kagum dengan motherboard yang kasta chipsetnya ini ada di entry level. Jadi dari video ini, dari paparan tadi yang sudah kita buat, kita bisa melihat bahwa di AMD ya, kita ngomong di AMD, kita tidak bisa lagi melihat satu build quality motherboard itu berdasarkan kasta chipset.
seperti dulu, seperti tadi ada B350, lalu ada B4550, yang secara kasta dan kemampuan sebenarnya B itu kan kalau di AMD ada di mainstream. Tetapi kita bisa lihat build quality-nya si A520i AC ini di beberapa sisi jauh lebih baik daripada kedua chipset yang kastanya di atasnya dia sebenarnya. Kita lihat saja tadi di PCB layer yang digunakan di motherboard ini udah 8 layer, sama seperti motherboard high-end premium. Sedangkan yang dua tadi, baik itu B450 maupun B350 itu menggunakan 6 layer PCB. Ini satu sisi yang berbeda. Padahal ini chipsetnya, sekali lagi ini chipsetnya entry level. Lalu kita lihat desain dari power phase. Ini cukup beefy dengan total 6 phase. Dia direct. Berbeda dengan dua kakaknya tadi. Yang B350 itu seingat saya cuma 3+2 phase, dan yang B450 itu 4+2 phase. Nah, dari sini apa sih sebenarnya yang ditunjukkan ketika kita melihat sebuah motherboard mini ITX tahun 2017 dengan sebuah mini ITX kasta entry level di tahun 2020 adalah satu keseriusan dari para vendor motherboard untuk menghadirkan sebuah motherboard yang mampu menerjemahkan performa dari prosesor AMD Ryzen, terutama AMD Ryzen yang memiliki core thread yang banyak dan juga clock speed yang jauh lebih tinggi seperti 3000 XT series yang sekarang hadir di market kita. Kedua adalah, ya kita jangan lagi melihat kasta itu dari chipset, itu sudah pasti. Seandainya pun dulu A320 itu dibuat beefy seperti ini VRM-nya, ya bisa-bisa saja. Ya, kenapa? Karena itu kembali lagi ke vendor motherboard. Seperti apa mereka mau membuat sebuah motherboard yang powerful dengan bentuk form factor yang compact seperti mini ITX. Sekaligus juga ini membuktikan bagi kita semuanya bahwa market menerima mini ITX, konsep mini ITX, dan juga menerima bahwa mini ITX itu ya harganya secara harga lebih mahal daripada motherboard, bahkan beberapa motherboard ATX jauh lebih murah dibandingkan ITX. Kenapa? Karena dalam dimensi 17 cm x 17 cm, vendor motherboard harus bisa memasukkan semua fitur-fitur penting. Sehingga koneksinya dan juga fitur-fiturnya tidak kalah dengan motherboard ATX. Dan untuk membangun itu dibutuhkan sebuah build quality yang benar-benar premium. Ya. Nah, kelebihan yang lain yang ya untouchable dari chipset A520 ini adalah tentunya dukungan untuk prosesor Ryzen generasi berikutnya. Baik itu Renoa, kita tahu B350, B450 hingga saat ini officially tidak mendukung Renoa atau Ryzen 4000 series ya, yang APU. Lalu nanti Ryzen 4000 discrete yang nanti akan juga muncul di tahun 2020 ini secara officially hanya akan didukung oleh chipset X570, B550, dan A520. Jadi kesimpulannya apa? Bagi kalian yang membutuhkan sebuah PC compact, form factor mini ITX, powerful, punya fitur yang komplit, ini bisa jadi solusi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan chipset kasta di atasnya yang harganya jauh lebih premium. Oke, itu saja video kita kali ini, dan di next video kami akan memasukkan motherboard ini ke dalam casing Cooler Master H100 yang ada di samping saya. Kita akan lengkapi dengan memori, kartu grafis, dan juga power supply, dan kita akan buat video seperti apa performanya. Tentunya dengan menggunakan prosesor Ryzen yang ada di kasta mainstream hingga high-end. Jadi, tonton terus channel kami MyClub ID. Bila video ini bermanfaat, silahkan untuk like dan subscribe channel kami, dan semua saran, pendapat kami tampung dan silahkan ditulis di bagian komentar.
Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.